إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Jemaah kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di awal khutbah ini khatib mengajak kita semua untuk kembali memperbaharui takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa berusaha menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan kepada Allah yang merupakan bekal terbaik kita menghadap Allah. Sebagaimana Allah katakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan berbekalah kalian karena sungguhnya sebaik-baik bekallah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mampu terus meningkatkan ketakwaan kita, menambah bekal kita sehingga ketika datang menghadap Allah kita datang dengan bekal yang cukup sehingga kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Khatib juga mengajak kita semua untuk senantiasa meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah yang tidak pernah berhenti mencurahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Salawat dan salam kita kirimkan kepada qudwah dan tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seraya berharap kepada Allah semoga nanti Allah kumpulkan kita bersama Rasulullah SAW di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan khutbah ini khatib ingin menyampaikan sebuah pesan yang pernah disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pesan yang tentu syarat dengan makna yang tujuannya bagaimana kita bisa menjalani kehidupan dunia ini dengan baik, dengan selamat dan mendapatkan ridha Allah dan pada akhirnya masuk dalam surga Allah. Hadis yang dimaksudlah hadis yang diriwayatkan Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya. Rawa Al-Hakim an Sahal ibn Sa'ad qala jaa Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Muhammad ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man ahbabta fa innaka mufariquh wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Ya Muhammad, inna syarafal mu'min qiyamul lail wa 'izzahu istighna'uhu 'anil nas atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Terjemahan dari hadis yang kita bacakan tadi lebih kurang, Sahal bin Sa'ad menceritakan bahwasanya suatu kali malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW dalam wujud manusia, lalu beliau berkata, wahai Muhammad, hiduplah engkau sebagaimana yang kau inginkan, berapa lama engkau ingin hidup, tetapi ketahuilah sesungguhnya engkau akan mati. Kemudian cintailah siapapun yang ingin engkau cintai, tetapi ketahuilah sesungguhnya engkau akan berpisah dengan orang tersebut.
Kemudian yang ketiga disampaikan oleh malaikat Jibril, lakukanlah apa yang ingin engkau lakukan. Apa saya ingin kau lakukan, silakan engkau lakukan. Tetapi ketahuilah sungguhnya engkau akan mendapatkan balasan dari setiap amal dan perbuatan yang engkau lakukan. Lalu malaikat Jibril melanjutkan perkataannya, wahai Muhammad, sesungguhnya kemuliaan seseorang itu ada pada qiyamul lail. Dan ketinggian derajat seorang di sisi Allah itu ketika dia mampu mengurangi ketergantungannya kepada manusia. Inilah beberapa pesan malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW yang sebetulnya juga pesan kepada kita umat Nabi Muhammad. Jemaah kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pesan pertama, malaikat Jibril ingin menyampaikan bahwasanya kehidupan ini ada akhirnya. Walaupun semua kita ingin hidup selama-lamanya, mungkin sebagian besar kita atau mayoritas manusia itu ingin tidak ada akhir dari kehidupan ini. Bahkan mungkin orang yang tidak merasa bahagia sekalipun tetap ingin hidup berlama-lama. Tetapi dalam hadis ini sampaikan bahwasanya kehidupan itu pasti akan berakhir. Suka atau tidak suka, ridha ataupun tidak ridha, siap ataupun tidak siap, maka pada waktunya kematian itu pasti akan datang kepada kita. Maka jangan sampai kemudian kita lupa tentang sunnatullah ini, tentang ajal yang akan datang kepada kita. Tetapi fokus kita bukan memikirkan kapan kematian itu datang, tetapi fokus kita adalah sudah seberapa banyak bekal yang kita persiapkan. Dan ini tidak saja berlaku bagi orang yang sudah tua, siapapun kita. Karena kematian itu datang pada orang tua dan juga datang pada anak-anak. Datang pada orang yang sudah lama menjalani masa baligh. Tapi juga kematian itu datang pada mereka yang mungkin baru 1 hari atau 2 hari atau beberapa tahun melewati masa baligh. Itulah rahasia Allah tentang kematian. Maka kita tidak perlu sibuk dengan memikirkan kapan kematian tersebut datangnya kepada kita, tetapi seberapa banyak bekal yang sudah kita persiapkan. Maka orang yang senantiasa fokus dengan persiapan, dia akan selalu melihat apakah semua amal yang dia lakukan, perbuatan yang dia lakukan, perkataan yang dia ucapkan, apakah menambah bekalnya untuk menghadap Allah, atau justru mengurangi atau bahkan mendatangkan murka Allah. Maka malaikat Jibril berpesan agar kita senantiasa ingat kematian ini. Allah dalam Al-Quran menyebutkan walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Bagi setiap kaum, bagi setiap umat, bagi setiap manusia ada ajalnya, dan ketika ajal itu datang tidak akan mungkin dimajukan ataupun dimundurkan walaupun sejenak. Maka mari kita perhatikan setiap ucapan kita, setiap perbuatan kita, apakah ini menjadikan bekal kita bertambah menghadap Allah, atau hanya menjadi sesuatu yang tidak bernilai dan tidak berharga dan menjadi beban malah kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan yang pertama. Yang kedua, wa ahbib man ahbabta. Silakan kita menyukai, mencintai orang yang kita inginkan. Tetapi yang mesti kita ingat bahwasanya suatu saat kita akan berpisah dengan orang tersebut. Tidak akan mungkin selamanya kita bersama orang yang kita cintai. Dan bisa jadi perpisahan itu banyak hal. Karena mungkin sudah tidak lagi sejalan, mungkin sudah berbeda kepentingan, mungkin sudah berbeda tujuan, atau pada akhirnya mungkin karena Allah pisahkan karena kematian. Kita mencintai orang tua kita, orang tua mencintai anaknya, tapi pada waktunya dia akan berpisah, suka atau tidak suka. Dan inilah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah juga memberikan tuntunan, Rasul memberikan tuntunan bagaimana hubungan baik dan persaudaraan dan rasa cinta tersebut harus dibangun karena Allah Subhanahu wa taala,
Karena itulah persaudaraan yang abadi. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu bersaudara. Bagaikan bersaudaranya orang yang satu hubungan darah. Itulah hubungan yang abadi. Itulah kebersamaan yang abadi. Tidak saja di dunia, tapi dia akan kekal sampai di akhirat. Namun persaudaraan atau rasa cinta yang tidak dibangun karena Allah, tidak dibangun karena iman karena Allah Subhanahu wa taala, inilah persaudaraan atau hubungan yang tidak akan lama. Mungkin akan berakhir di dunia, apalagi di akhirat kelak. Allah katakan dalam Al-Quran, al-akhillau yawma idzin ba'dhuhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Bahwasanya nanti di akhirat kelak, orang yang dahulu di dunia bersaudara, berhubungan baik, bekerja sama, tetapi tidak dibangun di atas landasan iman dan takwa kepada Allah. Hanya dibangun mungkin karena kepentingan atau manfaat sejenak. Maka orang-orang seperti ini, maka persaudaraan seperti ini akan berakhir nanti. Ada yang Allah segerakan di dunia menjadi perpecahan, pertikaian, tetapi yakinlah di akhirat kelak mereka akan saling bermusuhan. Al-akhillau yawma idzin ba'dhuhum li ba'dhin adu. Mereka yang dahulu di dunia bersaudara, bekerja sama, tetapi tidak dibangun dengan iman dan takwa, di akhirat kelak mereka akan saling bermusuhan, akan saling menyalahkan. Illal muttaqin, kecuali mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hubungan persaudaraan yang abadi. Tidak saja di dunia, sampai di akhirat kelak akan saling mencari, akan saling menguatkan. Maka perlu kita pastikan semua hubungan kita dunia ini, baik hubungan guru dengan murid, orang tua dengan anak, saudara kandung kita, harus kita bangun, harus kita bingkai dengan bingkai iman, dengan bingkai takwa. Karena itulah yang akan terus menjaga dan menyatukan kita di dunia dan sampai di akhirat kelak. Kemudian pesan Jibril yang ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Silakan engkau mengerjakan, melakukan apa saja yang engkau inginkan, terserah. Tetapi ketahuilah bahwasanya engkau akan mendapatkan balasan sesuai dengan amal yang engkau perbuat. Setiap apa yang kita lakukan tidak berhenti dan selesai masalahnya ketika perbuatan dan amal tersebut selesai, tidak, tetapi akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada kalian. Wa in asa'tum falaha. Jika kalian berbuat yang tidak baik, juga akan ada balasan kepada diri kalian. Para ulama juga menyebutkan al-jaza min jinsil amal. Balasan dari Allah itu sesuai dengan jenis amal yang kita lakukan. Maka perlu kita pastikan sebelum kita beramal, sebelum kita berbuat, sebelum kita berkata-kata, apakah amal, perbuatan dan kata-kata kita akan mendatangkan kebaikan kepada kita atau tidak. Karena tidak ada perbuatan yang tidak ada balasannya. Dan hari ini kita menyaksikan kadang orang lupa, mungkin karena kekuasaannya, mungkin karena pangkatnya, mungkin karena kewenangannya, dia lupa. Dia merasa bahwasanya apa yang dia lakukan atau keputusan yang dia ambil tidak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Tidak demikian. Setiap kita akan bertanggung jawab. Maka mari kita pastikan bahwasanya kita datang menghadap Allah nanti mampu mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Namun orang-orang yang lupa, maka dia akan melakukan apa saja dan tidak ingat bahwasanya suatu saat dia akan kembali kepada Allah. Hari ini ada orang yang melakukan dosa besar, ada yang berzina, ada yang berjudi, ada yang jadi pengedar narkoba, ada yang mengambil hak-hak orang banyak, ada yang melahirkan keputusan menzalimi orang banyak.
yang mementingkan dirinya dan kelompoknya. Semua ini tidak gratis begitu saja. Akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang atau manusia yang pernah menyatakan dirinya sebagai Tuhan sekalipun, yaitu Fir'aun, juga akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita ingat bahwasanya kehidupan kita yang diisi dengan amal ini dan nanti akan berakhir dengan ajal kita. Setelahnya akan ada kehidupan dan setelahnya akan ada pertanggungjawaban. Kemudian malaikat Jibril berpesan pada pesan yang keempat, ya Muhammad, inna syarafal mu'min qiyamul lailil. Bahwasanya kemuliaan orang beriman itu ada pada kebiasaan dia menghidupkan malam hari dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan salatnya? Apakah dengan munajatnya? Apakah dengan tilawahnya? Apakah dengan istighfarnya? Maka ini diantara cara yang diajarkan oleh malaikat kepada kita agar selamat, kita maksimalkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diantara waktu yang utama dan mulia itu adalah di malam hari. Karena ibadah di malam hari adalah ibadah yang insya Allah akan teruji keikhlasannya. Ketika seorang beribadah tidak dilihat oleh orang lain, tidak mengharapkan pujian dari orang lain, tidak mengharapkan balasan dari orang lain, hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin bagus ibadah seseorang di waktu malam, di saat dia sendiri, maka insya Allah semakin baik dan mulia posisi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pesan kelima, malaikat Jibril mengingatkan, wa izzahu istighna'u 'anil nas. Dan sebaliknya, ketika semakin dekat kepada Allah, maka ketergantungannya kepada makhluk harus semakin kecil. Semakin tidak bergantung kita kepada makhluk dan penuh harapan kita kepada Allah, inilah kemuliaan yang hakiki. Namun ketika terbalik, ketika doa-doa kita tidak pernah naik kepada Allah, ketika pengaduan kita tidak pernah naik kepada Allah, ketika ibadah kita tidak pernah bagus kepada Allah, sementara harapan kita kepada manusia sangat tinggi. Apakah harapan kepada atasan kita? Apakah harapan kepada pujian orang lain? Apakah harapan disanjung dan dimuliakan dari makhluk? Kalau itu yang terjadi, maka kita berada pada titik terendah. Kenapa? Karena berada pada kondisi yang jauh dari Allah dan sangat berharap kepada makhluk. Inilah titik terendah seorang manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita ikut dengan kebiasaan orang hari ini. Ketika dia punya masalah, baik masalah di dalam keluarganya, masalah dengan temannya, dia tuliskan di statusnya, berharap orang empati, berharap orang simpati, sementara dia tidak mengadu kepada Allah, sementara dia tidak meminta kepada Allah. Maka orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang pada akhirnya jauh dari Allah, sementara pada akhirnya manusia pun juga tidak peduli. Ketika masalah pribadi dikadukan di dunia maya, belum tentu semua orang peduli, belum tentu semua orang empati, bahkan tidak sedikit orang yang mencibir. Maka mari kita kadukan masalah kita kepada Allah, dan kita perkecil berharap kepada manusia, karena manusia itu juga memiliki keterbatasan. Karena manusia yang kita harapkan bantuannya juga sedang punya masalah. Maka mari kita realisasikan ikrar kita, ungkapan kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah kita meminta. Sebagaimana juga pernyataan kita yang sering kita ucapkan, Allahus Samad, Allah tempat kita mengadu, Allah tempat kita meminta. Mari kita maksimalkan permintaan kita, pengaduan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua masalah-masalah kita, baik yang besar ataupun kecil, mari kita kadukan kepada Allah. Dan mari kita minimalisir harapan kita kepada makhluk. Sekalipun mungkin Allah dengan caranya mungkin membantu kita melalui makhluk, tetapi harapan kita bukanlah kepada makhluk. Inilah 5 pesan
yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, yang sebetulnya juga tertuju kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa pahami dan menjadi amal dalam kehidupan kita sehari-hari. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a sunnatahu ila yaumil qiyamah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi muhkamit tanzil وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ول علينا خيارنا اللهم ول علينا خيارنا اللهم ول علينا خيارنا اللهم تول علينا شرارنا اللهم لا تول علينا شرارنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم احفظ أولادنا من كل مكر وسوء وفتن والزنا والربا ما ظهر منها وما بطن اللهم احفظهم من كل مكر يا رب العالمين اللهم حبب إليهم الإيمان والإسلام والصلاة والقرآن اللهم حبب إليهم كل خير يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر